ada satu jenis tanaman yang melanggar semua aturan dalam pertanian modern. Hasil panennya 2 kali lipat dibanding kentang. Ia bisa bertahan dalam suhu dingin yang bahkan bisa membunuh tanaman gandum. Dan yang paling menakjubkan, sekali Anda menanamnya, Anda tak perlu membeli benih lagi. Ia akan tumbuh kembali dengan sendirinya, selamanya. Selama ribuan tahun, tanaman ini menjadi cadangan makanan paling aman saat bencana kelaparan melanda. Tapi kemudian, kita menghapusnya, bukan karena gagal tumbuh, justru karena ia terlalu berhasil. Dan inilah alasan kami membagikan kembali kisah ini. Tanaman seperti ini ternyata masih bisa tumbuh di Indonesia. Ia tidak membutuhkan tanah yang subur, tidak perlu pupuk kimia, tidak perlu perawatan rumit. Banyak orang tua di Eropa selamat melewati masa perang hanya berkat umbi ini. Dan yang paling mengejutkan, penelitian modern membuktikan bahwa tanaman ini sangat baik untuk pencernaan, tekanan darah, dan kekebalan tubuh pada usia lanjut. Tanaman yang tumbuh tanpa izin, memberi makan tanpa biaya, dan menyebar seperti api, tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dan apa yang tidak bisa dimiliki, tidak bisa dijual. Ini adalah kisah tentang tanaman abadi yang telah melewati zaman kerajaan, selamat dari 2 perang dunia, dan hingga hari ini masih diam-diam menunggu di bawah kaki Anda. Selamat datang di gudang alam yang terlupakan. Sebelum kita masuk ke cerita utama, jika video ini terasa bermanfaat bagi Anda, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah semangat hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, langganan, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Cerita ini dimulai di pesisir timur Amerika Utara, sekitar tahun 1605. Seorang penjelajah asal Prancis bernama John Montclair tiba di tanah yang kelak akan dikenal sebagai Massachusetts. Ia disambut dengan ramah oleh masyarakat Algonquin, yang menjamunya dengan hidangan penuh makna. Di antara berbagai makanan itu, ada satu jenis umbi yang tampak aneh, berbonggol kasar dan tidak simetris. Mereka menyebutnya kaisuk panakakar matahari. Montclair mencicipinya. Dalam catatan perjalanannya, ia menulis bahwa rasanya menyaingi artichok yang terkenal di Eropa. Tanpa ragu, ia memenuhi lambung kapalnya dengan umbi itu dan berlayar kembali ke Prancis. Tanaman ini dikenal sebagai sunchok atau Helianthus tuberosusakar, bunga matahari abadi yang berasal dari kawasan danau besar dan hutan timur Amerika. Jauh sebelum bangsa Eropa datang, suku-suku asli di sana sudah mengenal rahasia tanaman ini. Suku Iroquois memiliki kisah lama. Ketika sosok perempuan bumi wafat saat melahirkan 2 putra kembar batang muda, dan batu api akar sunchok pertama tumbuh dari telapak kakinya. Sebuah tanaman yang lahir dari pengorbanan. Tanaman ini dapat tumbuh lebih tinggi dari manusia dewasa, mencapai 2,5 hingga 3 meter. Dengan mahkota bunga kuning yang selalu mengikuti arah matahari. Tapi harta sejatinya tersembunyi terkubur dalam tanah. Umbinya berbonggol, berwarna putih, ungu, atau keemasan, dan menyimpan manis alami dari inulin, bukan dari pati. Dari pesisir Atlantik hingga ke padang luas, suku-suku adat hanya perlu menanam sekali, lalu panen selamanya. Ia menyebar lewat rimpang bawah tanah seperti jaringan pembuluh yang tak terlihat. Satu petak kecil saja bisa memberi makan seluruh komunitas selama beberapa generasi. Pada tahun 1805, 2 penjelajah asal Amerika bernama Harlan dan Whitford hampir tewas kelaparan saat menyeberangi dataran Dakota yang membeku. Nyawa mereka diselamatkan oleh seorang perempuan muda dari suku setempat bernama Sakanaria. Ia menunjukkan tempat rahasia yang disimpan oleh tikus-tikus hutan. Ribuan umbi sunchok yang tersembunyi di bawah tanah untuk persediaan musim dingin. Saka menggali umbi-umbi itu, memanggangnya di atas api, dan memberikannya kepada rombongan yang kelaparan. Umbi tersebut bisa dimakan mentah renyah seperti bengkuang atau direbus hingga lembut. Ia juga bisa dikeringkan dan ditumbuk menjadi tepung yang tahan sepanjang musim. Ia sanggup bertahan dalam suhu beku, tetap tertanam dalam tanah, menunggu saat rasa lapar datang kembali.
Hasil panennya mengejutkan. Satu batang tanaman saja bisa menghasilkan 1,5 hingga hampir 3 kg umbi. 1 hektar lahan menghasilkan lebih banyak makanan dibanding gandum, bahkan lebih unggul dari jagung di daerah yang dingin. Berabad-abad kemudian, penelitian ilmiah membuktikan hal yang sama. Sancok bisa menghasilkan lebih dari 64.000 kg per hektar tanpa irigasi satu tetes pun. Sebagai perbandingan, kentang hanya bisa mencapai 53.000 kg dalam kondisi ideal, dan itu pun dengan penyiraman teratur. Inilah bukan sekadar bahan makanan mewah melainkan sumber kehidupan. Bukan kemewahan tapi fondasi bertahan hidup. Ketika Moncler membawa umbi suncok ke Prancis pada awal 1900-an, Eropa sedang dilanda kelaparan. Tanah-tanah telah lelah, hasil panen gagal datang setiap beberapa tahun, dan rakyat menderita. Saat itu, kentang belum dipercaya. Banyak yang yakin kentang bisa menyebabkan penyakit kusta. Namun suncok menyebar seperti pertolongan dari langit. Orang Prancis menyebutnya topinamur. Orang Italia menjulukinya girasole bunga matahari. Ia memberi makan petani, ternak, bahkan kalangan bangsawan. Tak perlu pupuk, tak perlu perawatan. Tanam di musim semi, panen di musim gugur. Tinggalkan sebagian di tanah, dan tahun berikutnya tanaman baru akan tumbuh sendiri. Berabad kemudian, uji coba di universitas mengonfirmasi apa yang sudah lama diketahui petani. Sancok bisa menghasilkan 30.000 kalori per hektar. Kentang hanya 20.000. Bahkan jika dibandingkan dengan jagung biji-bijian paling penting di dunia suncok, tetap mampu bersaing. Namun, tak semuanya sempurna. Umbinya kecil, berbonggol, dan tidak seragam. Sulit dibersihkan. Sulit dipanen dengan mesin. Ia lebih cepat busuk dibanding kentang dan tidak tahan disimpan lama. Kandungan inulinnya juga menyebabkan perut kembung bagi mereka yang belum terbiasa. Menjelang pertengahan 1700-an, kentang mulai unggul. Bentuknya lebih besar, lebih halus, mudah disimpan. Ia cocok dengan sistem yang dibangun Eropa. Gudang, pasar, pajak. Suncok tersingkir turun derajat menjadi makanan orang miskin atau pakan hewan. Tanaman bagi mereka yang tak punya pilihan lain. Di Amerika Utara, para pemukim bahkan menyebutnya gulma. Mereka lebih memilih tanaman dari Eropa gandum dan kentang yang benihnya harus dibeli setiap tahun. Tanaman yang bisa dikendalikan, dikenai pajak, dan dijual kembali. Sancok bertahan hidup di selokan, pinggir jalan, dan sudut-sudut yang dilupakan. Tapi ia tak lagi ditanam, tak lagi dihargai, hanya menunggu. Lalu datanglah perang. Perang Dunia Pertama meletus. Jerman tercekik oleh blokade sekutu. Musim dingin tahun 1916 dikenang sebagai musim lobak ternak. Orang-orang terpaksa memakan rutabaga sayur yang biasanya hanya untuk hewan karena panen kentang gagal total. Ribuan orang meninggal karena kelaparan. Tapi di ladang-ladang liar yang terlupakan, suncok tumbuh diam-diam. Tak bisa diblokade, tak bisa disita. Ia hanya menunggu di dalam tanah untuk tangan-tangan putus asa yang menggali harapan. Namun Perang Dunia Kedua jauh lebih kelam. Di Prancis, tahun 1940, pasukan Nazi menyita 80% seluruh pasokan makanan. Kentang dikirim ke barisan tentara Jerman. Yang tersisa untuk keluarga Prancis hanyalah sisa-sisa. Sancok, rutabaga, dan sayuran yang dulunya bahkan diberikan pada babi. Selama 9 tahun, jutaan orang bertahan hidup hanya dari itu. Orang membencinya. Umbinya kecil, sulit dibersihkan. Dimakan setiap hari, ia menyebabkan perut kembung parah. Tapi meski begitu ia menjaga nyawa anak-anak tetap hidup, saat semua yang lain telah hilang. Rencana kelaparan Nazi menyita semua makanan dari wilayah jajahan, membuat jutaan orang kelaparan. Tapi suncok tak bisa dikendalikan. Ia terlalu kuat, terlalu liar, dan ia tetap tumbuh. Di Belanda, musim dingin tahun 1944 disebut musim kelaparan. Sebanyak 20.000 orang meninggal karena tidak ada makanan.
Pemerintah bahkan mencetak buku resep darurat berisi tanaman liar, umbi tulip, dan suncok. Keluarga-keluarga menggali tanah beku dengan tangan kosong, mencari sisa umbi yang bisa dimakan. Tapi setelah perang usai, orang-orang yang selamat menolak untuk menyentuhnya lagi. Satu generasi penuh mengaitkan topi Nambur dengan kematian, penjajahan, dan tahun-tahun tergelap dalam sejarah kemanusiaan. Di Prancis, para kakek nenek yang pernah bertahan hidup dengan itu tidak mengizinkannya hadir di atas meja. Tidak lagi. Tidak pernah lagi. Sayuran yang pernah menyelamatkan jutaan jiwa kini menjadi simbol penderitaan. Ia menghilang dari pasar, dari buku resep, dan dari ingatan manusia. Jika Anda sudah mengikuti video ini sampai di titik ini dan merasa bahwa apa yang kami bagikan meski hanya sedikit memberi manfaat bagi Anda, silakan tuliskan angka 2 atau bagikan perasaan Anda saat ini di kolom komentar. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan video-video berikutnya. Dukungan Anda adalah sumber semangat yang sangat besar bagi kami. Berkat Anda, kami bisa terus menjelajah, menjaga, dan membagikan kembali pengetahuan tanaman yang berharga harta karun yang hampir dilupakan oleh waktu. Mari kita terus berjalan bersama, pelan tapi pasti. Namun perang tidak mampu mengubah apa sebenarnya suncok itu. Dalam setiap 100 gram umbinya terdapat 73 kalori, 2 gram protein, dan 429 mg lebih banyak dibanding pisang. Di dalamnya juga terkandung zat besi, tembaga, magnesium, serta vitamin B kompleks yang menyebar ke seluruh sel tubuh. Kandungan yang menutrisi bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memperkuat tubuh yang menua. Tapi kekuatan sejatinya terletak pada inulin mencapai 4050% dari berat kering. Suncok adalah salah satu sumber inulin terkaya di bumi. Inulin ini melewati lambung tanpa tercerna, lalu sampai ke usus besar dalam kondisi utuh. Di sanalah bakteri baik, terutama Bifidobacterium, memakannya sebagai makanan utama. Mereka berkembang biak, lalu menghasilkan asam lemak rantai pendek. Ini membantu menurunkan kadar pH, menghambat bakteri jahat, serta meningkatkan penyerapan kalsium dan magnesium yang biasanya terbuang percuma. Penelitian menunjukkan bahwa suncok bisa mengurangi sembelit, memperkuat sistem kekebalan tubuh, bahkan membantu memperbaiki flora usus yang rusak akibat pola makan modern. Ada pula potensi untuk mencegah pertumbuhan sel kanker di tahap awal sebuah harapan besar dari sesuatu yang tumbuh di dalam tanah. Berbeda dengan kentang yang memicu lonjakan gula darah, suncok melepaskan gula secara perlahan. Inulin diubah menjadi fruktosa secara bertahap. Pada tahun 1980-an, beberapa penderita diabetes menulis surat kesaksian. Mereka mengonsumsi suncok setiap hari, dan kebutuhan insulin mereka turun hingga setengahnya. Pengobatan tradisional kini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Disinilah akar dan data akhirnya bertemu. Tanaman ini tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menyembuhkan tanah. Ia termasuk tanaman abadi, tidak perlu dibajak, tidak menyebabkan erosi. Akarnya yang dalam mampu memecah tanah yang memadat. Ia tahan kekeringan, tahan tanah miskin, dan tetap tumbuh di suhu minus 30 derajat Celcius. Saat tanaman tahunan mati, suncok tetap bertahan. Ia memang diciptakan untuk kekacauan dan menemukan harapan di tengah ketidakteraturan. Pada tahun 1960-an di California, seorang pedagang hasil tani bernama Mira Kaplan memandangi umbi-umbi berbonggol aneh yang berdebu di gudang. Nama dagangnya saat itu adalah Jerusalem artichoke, nama yang membingungkan dan salah. Bukan berasal dari Yerusalem dan juga bukan artichok. Kata Italia girasole, bunga matahari, telah dipelintir lidah Inggris menjadi Jerusalem. Mira lalu mengganti namanya menjadi Sonoke dan mendaftarkan merek dagangnya pada tahun 1980. Ia menjualnya dalam kemasan 500 gram lengkap dengan resep masakan. Penjualannya melonjak 600%. Para koki pun mulai tertarik.
Rasanya gurih manis, renyah saat mentah, lembut saat dimasak. Restoran mewah di San Francisco menyajikannya sebagai sup, lauk panggang, dan puri. Dari gudang yang sunyi hingga meja makan berlapis linen putih. Namun sesuatu yang lebih besar tengah terjadi. Pada tahun 1980-an, krisis pertanian melanda. Banyak petani di Midwest bangkrut. Sebuah eksperimen dimulai. Menanam suncok untuk makanan, pakan, energi, dan kebebasan dari rantai pasok korporasi. Hasil panennya tinggi, ia abadi, bahkan bisa digunakan untuk membuat etanol dari fermentasi inulin. Sempurna, setidaknya di atas kertas. Tapi secara ekonomi, ia gagal. Tidak ada pasar. Tidak ada infrastruktur pengolahan. Para petani kehilangan uang, namun ide besarnya tetap hidup. Suncok menjadi lambang kemandirian pangan. Tanaman untuk komunitas yang menolak tunduk pada kendali korporasi. Makanan yang tidak bisa dimonopoli dan karena itu tak disukai sistem. Di Prancis, puluhan tahun setelah perang, para koki mulai memulihkan martabat topinambur. Légumes oubli, sayuran yang dulu dilupakan, kini bukan lagi simbol penderitaan melainkan warisan. Dimasak bukan karena darurat, tapi karena cinta. Memasuki tahun 2000-an, suncok muncul kembali di pasar tani di seluruh Amerika Utara dan Eropa. Dalam dunia pertanian berkelanjutan, ia dijuluki cawan suci cukup tanam sekali, panen untuk selamanya. Kini, para ilmuwan mempelajarinya untuk ditanam di lahan-lahan marginal. Di tempat di mana perubahan iklim membunuh gandum dan jagung suncok tetap menunggu. Ia lahir dari kekacauan. Diciptakan untuk cuaca ekstrim. Dirancang untuk bertahan, dan seperti semua yang bersumber dari bumi, ia tidak menuntut pengakuan, ia hanya menunggu sekali lagi untuk ditemukan. Lalu mengapa kita tidak melihat suncok di mana-mana? Karena pertanian industri menuntut keseragaman, tanaman yang matang serempak bisa dipanen mesin, dikirim tanpa memar, disimpan berbulan-bulan, dan tetap tampak cantik di bawah lampu toko. Suncok menolak semua itu. Ia matang tidak serentak, mudah busuk. Mesin panen kentang bahkan kehilangan setengah dari umbinya. Terlalu kecil, terlalu melekat pada akar. Panen yang efisien butuh alat khusus atau tenaga tangan. Tak ada yang cocok dengan skala industri. Tak menghasilkan cukup untung. Dan satu lagi, inulin. Zat yang membuat suncok unggul secara gizi juga penyebab perut kembung. Bakteri usus butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi makanan modern tidak memberi waktu untuk beradaptasi. Ia menuntut kepuasan instan. Julukannya pun menyebar tocok. Sebuah lelucon. Bahkan Julia Child pernah menulis, apakah bisa dihilangkan efek kentutnya? Jawabannya, bisa. Masak lebih lama, panas mengubah inulin menjadi fruktosa. Atau makan sedikit dulu, biarkan tubuh beradaptasi. Tapi itu butuh kesabaran, dan industri makanan tidak mengenal sabar. Maka suncok tetap berada di pinggiran, di pasar tani, di kebun rumah, di sudut-sudut di mana ia menyebar tak terkendali, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ia tak bisa dikendalikan, sulit dibunuh tanpa racun. Sekeping akar pun bisa tumbuh kembali. Di Eropa, ia disebut tanaman invasif jika lepas ke alam. Invasif kata yang kita gunakan untuk segala sesuatu yang berhasil tanpa izin. Sesuatu yang tidak membutuhkan manusia. Sesuatu yang mengingatkan bahwa kendali adalah ilusi. Suncok mengajarkan apa yang ingin dikubur oleh para kekaisaran. Bahwa kelimpahan tidak butuh kendali. Tanaman abadi tumbuh kembali tanpa izin. Tak butuh benih tahunan, tak butuh pupuk kimia, tak butuh persetujuan korporasi. Mereka beradaptasi, bertahan, melewati waktu. Tapi tanaman yang bisa bertahan tanpa menghasilkan untung dianggap berbahaya. Suncok menghasilkan lebih banyak dari kentang, memperbaiki tanah mati, memberi makan komunitas tanpa perantara. Tak bisa dipatenkan, tak bisa dimiliki, tak bisa dijadikan sumber untung selamanya.
Maka ia disebut kuno, sulit, tidak layak. Polanya berulang, amaranth pernah dilarang penjajah Spanyol karena dianggap terlalu sakral. Kacang lokal terhapus karena mesin tak bisa memanen kebebasan. Pohon meskit dibabat demi sapi yang justru merusak tanah. Kacang fava diganti pil yang harganya 7 juta rupiah padahal tumbuh gratis di pekarangan. Tanaman lokal yang memberi kedaulatan pangan dihapus sistematis. Bukan karena gagal, tapi karena terlalu berhasil tanpa rantai. Suncok selamat karena ia tak bisa dibunuh. Tapi sebagian besar orang hari ini bahkan belum pernah mencicipinya. Belum pernah melihatnya tumbuh, belum tahu bahwa menanam 3 umbi di musim hujan bisa panen 30 saat kemarau. Pengetahuan itu masih ada, terkubur, tapi menunggu. Perubahan iklim sudah datang kekeringan, banjir, panas ekstrem. Tanaman yang memberi makan 8 miliar manusia dibesarkan untuk kestabilan. Tapi masa kestabilan itu sedang berakhir. Suncok lahir dari kekacauan. Ia menyimpan energi di tempat yang tak bisa dijangkau kekeringan. Ia hidup di dingin yang membunuh kentang. Ia menghasilkan lebih dari jagung dengan hanya sepertiga airnya. Saat sistem industri gagal, Suncok akan siap. Ia sudah siap sejak 4 abad lalu. Keluarga Prancis bertahan hidup dari topinambur, meski membencinya. Ibu-ibu Belanda menggali tanah beku demi memberi makan anak. Suku asli Amerika menyebutnya Kaisu Kakar Matahari. Hadiah dari perempuan tanah. Nama berubah, ingatan memudar, tapi tanaman itu tak pernah pergi. Ia abadi. Diam-diam menunggu di bawah tanah. Menanti tangan yang mau menggali kembali. Kita tidak kehilangan Suncok. Kita hanya melupakannya. Tapi lupa bukanlah akhir. Pengetahuannya masih hidup di setiap rumpun liar, di setiap umbi lepas, di setiap tukang kebun yang menanam 3 dan memanen 30. Tanaman ini mengajar lewat keteguhan, lewat penolakannya untuk mati. Dan mungkin inilah saatnya kita mulai belajar kembali. Untuk Anda yang sudah lelah dengan ketergantungan, cobalah tanam 3 umbi kecil di pot atau di sudut halaman rumah. Biarkan tanah menunjukkan bahwa ketahanan bisa tumbuh dari yang paling sederhana. Jika isi dari peti ini membukakan sesuatu dalam diri Anda, silakan subscribe ke kanal Harta Alam yang terlupakan dan tekan loncengnya. Setiap like dan share dari Anda membantu menjaga apa yang pernah coba dihapus. Dan ingat, peti berikutnya akan segera terbuka.